Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Aulia koas angkatan 44. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI yang telah membimbing jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya yang berjudul Ameloblastik Fibroodontoma pada perempuan berusia 14 tahun laporan kasus. Laporan kasus ini membahas ameloblastik fibroodontoma atau AFO pada pasien perempuan berusia 14 tahun dengan ras yang tidak dijelaskan. Secara umum, AFO lebih sering terjadi pada laki-laki, timbul pada 2 dekade pertama kehidupan, 1-22 tahun, rata-rata 9 tahun, dan tidak terdapat predileksi terkait ras. Di mana pada kasus ini, usia pasien masih masuk dalam rentang usia kejadian lesi AFO, namun kasus ini terjadi pada pasien perempuan yang mana jarang terjadi. Pada kasus ini, pasien mengeluhkan pembengkakan di daerah retromolar kanan sejak 1 minggu lalu, tidak berhubungan dengan riwayat medis, tidak ada penyakit sistemik, dan riwayat trauma. Keluhan AFO biasanya tanpa gejala, namun umumnya terdapat gigi yang tidak tumbuh, pembengkakan yang membesar secara perlahan dan bisa terasa sakit, serta memiliki indikasi hubungan dengan genetik dan beberapa sindrom langka. Sedangkan pada kasus ini, progres pembengkakannya terjadi dalam 1 minggu yang jarang terjadi, mungkin karena lesi bersifat agresif dan kemungkinan tidak terdapat hubungan antara kasus ini dengan genetik dan beberapa sindrom langka. Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan tidak ada asimetri pada wajah. Pemeriksaan ekstraoral AFO umumnya terdapat pembengkakan yang dapat menyebabkan asimetri pada wajah, tidak sakit, terasa padat, serta warna kulit yang tampak normal. Namun, pada kasus ini, mungkin pembengkakannya tidak cukup besar untuk dapat menyebabkan asimetri. Pemeriksaan intraoral menunjukkan pembengkakan pada mandibula posterior kanan bagian distal gigi 46 yang tidak sakit, konsistensi padat, vestibulum bukal tidak terlihat, tidak ada gigi 47, serta sedikit keterbatasan pembukaan mulut. Pemeriksaan intraoral AFO umumnya terdapat pembengkakan pada posterior mandibula, warna mukosa normal, tidak sakit, terasa padat, adanya perluasan cortical buccal plate, serta gigi yang hilang atau tidak erupsi. Hal tersebut sesuai dengan temuan pada kasus ini, dan adanya vestibulum bukal yang tidak terlihat dapat disebabkan karena adanya perluasan pada cortical buccal plate, serta keterbatasan pembukaan mulut mungkin disebabkan pembekakan yang cukup besar. Berikut adalah foto radiografis panoramik pada kasus. Terdapat gambaran lesi mix radiolucent radiopak yang bagian tengahnya berupa massa kalsifikasi irregular yang tersebar, berkontak dengan mahkota gigi 47 dengan densitas seperti enamel dan dentin, serta terdapat area radiolucent di dalam lesi. Epicenter berada di daerah gigi 48 menuju puncak alveolar pada korpus mandibula posterior. Perluasan ke arah anterior ke anterior ramus mandibula dan korpus mandibula bagian distal gigi 47. Arah posterior ke posterior ramus mandibula. Arah superior ke sigmoid notch dan alveolar crest, serta arah inferior ke inferior border mandibula. Localized, unilateral, single, berukuran 4,65 cm dikali 3,1 cm, memiliki batas jelas sklerotik berbentuk oval. Efek menyebabkan gigi 48 agenesis, gigi 47 impaksi distoangular dengan akarnya baru terbentuk sepertiga tengah dan foramen apikalnya masih lebar. Pergeseran gigi 46 dan 45 ke arah mesial. Ekspansi tulang kortikal ramus mandibula ke arah anterior posterior. Dan penipisan inferior border mandibula. Gambaran radiografi menunjukkan lesi mix radiolucent radiopak yang bagian tengahnya berupa massa kalsifikasi irregular yang tersebar dengan densitas seperti enamel dan dentin, serta area radiolucent di dalam lesi. Epicenter berada menuju puncak alveolar pada posterior korpus mandibula, berbatas jelas sklerotik. Efek lesi menyebabkan adanya agenesis, gigi impaksi, pergeseran gigi,
dan ekspansi tulang kortikal. Maka radiodiagnosis pada lesi adalah ameloblastik fibroadontoma. Pada umumnya, AFO memiliki efek ekspansi tulang kortikal ke arah bukolingual. Namun, pada kasus ini, ekspansi tulang kortikalnya ke arah anterior-posterior yang meluas sampai ke sigmoid notch, di mana hal ini jarang terjadi. Pada jurnal ini, suspek radiodiagnosis awalnya mengarah pada kompleks odontoma. Kemungkinan karena lesi memiliki massa kalsifikasi dengan densitas seperti enamel dan dentin, berada di daerah posterior mandibula, berbatas gelas, dan memiliki efek adanya agenesis, gigi impaksi, pergeseran gigi, dan ekspansi tulang kortikal. Namun, pada kasus ini kurang cocok untuk ditegakkan radiodiagnosis sebagai kompleks odontoma, karena gambaran radiografis pada kasus terlihat massa kalsifikasi irreguler yang tersebar, dan terdapat area radiolusen di dalam lesi berbatas jelas sklerotik, sedangkan pada umumnya kompleks odontoma massa kalsifikasinya lebih besar dan terdapat garis tipis radiolusen pada tepi lesi. Diagnosis banding pada kasus ini adalah calcifying epithelial odontogenic tumor atau COT karena lesi memiliki gambaran lesi mix radiolusen radiopak. Terdapat massa kalsifikasi dengan densitas seperti enamel dan dentin, berada di posterior mandibula, dan efek dari lesi menyebabkan adanya agenesis, gigi impaksi, pergeseran gigi, dan ekspansi tulang kortikal. Pada umumnya, COT memiliki massa kalsifikasi gambaran driven snow di dekat mahkota gigi yang impaksi dan berbatas jelas punch out. Akan tetapi, lesi ini memiliki massa kalsifikasi irreguler pada bagian tengahnya dan berbatas jelas sklerotik, sehingga pada kasus ini tidak ditegakkan radiodiagnosis sebagai COT. Pada laporan kasus ini dilakukan insisi biopsi untuk pemeriksaan histopatologi sebelum perawatan. Pemeriksaan histopatologi dilakukan sebelum perawatan karena dicurigai adanya keganasan, di mana kasus ini progres pembengkakannya yang cepat, yaitu terjadi dalam 1 minggu dan ukuran lesi yang besar. Hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan inti jaringan ikat menyerupai pulpa yang dikelilingi oleh dentin atipikal dengan tubulus dentin yang sedikit. Beberapa area terdapat pulau-pulau substansi hematoksifilik yang menyerupai sementum dan area tulang dengan lakuna osteolitik serta sel seperti odontoblas di area pusat. Sehingga diperkirakan sebagai kompleks odontoma pada jurnal ini. Kasus ini mungkin dianggap sebagai kompleks odontoma karena memiliki gambaran histopatologis yang tampak sebagai kumpulan jaringan gigi termasuk dentin, sementum, dan pulpa, namun tidak dianggap sebagai AFO karena tidak terlihat gambaran khasnya seperti sel epitel dengan nukleus yang terpolarisasi secara terbalik menyerupai retikulum stellata. Perawatan AFO pada kasus ini adalah enukleasi, pengangkatan keseluruhan lesi secara utuh tanpa ruptur, diikuti dengan kuretase, menggunakan kuret atau bur untuk mengangkat 1-2 mm tulang di sekitar lesi untuk menghilangkan sel epitel yang tersisa, dan dilakukan perawatan bone graft. Pertimbangan dilakukannya enukleasi karena usia pasien yang masih muda, di mana fungsi regenerasi dari jaringan tulang masih baik, memiliki batas jelas sklerotik yang menunjukkan bahwa lesi bersifat jinak, lalu diikuti dengan kuretase sehingga dapat mencegah rekurensi. Pilihan perawatan lain adalah reseksi marginal atau segmental, reseksi tumor tanpa mengganggu kontinuitas tulang, karena kemungkinan lesi bersifat agresif, di mana ukuran lesi yang besar dan progres pembengkakannya yang cepat. Namun, dikhawatirkan dapat terjadi fraktur mandibula, karena inferior border mandibulanya telah menipis. Pertimbangan dilakukan bone graft pada kasus ini karena terlihat kerusakan tulang yang luas dan penipisan inferior border mandibula, sehingga bone graft diperlukan untuk menggantikan tulang yang hilang, menginduksi dan mendukung regenerasi tulang sekitar, serta meminimalisir risiko fraktur mandibula. Pada laporan kasus ini tidak dijelaskan mengenai perawatan gigi 47. Gigi 47 yang impaksi sebaiknya diangkat bersamaan dengan lesi AFO, karena mahkotanya berkontak dengan lesi, letaknya yang dekat dengan inferior border mandibula, dan kemungkinan tidak bisa erupsi dengan normal. Apabila gigi 47 tetap dipertahankan,
dapat beresiko terjadinya rekurensi karena adanya kemungkinan sel epitel tertinggal dan gigi 47 dapat berkembang ke arah inferior border mandibula karena perkembangan akarnya masih berlanjut. Pada kasus ini, pemeriksaan histopatologi kembali dilakukan setelah perawatan enukleasi. Pemeriksaan histopatologi perlu dilakukan kembali karena sebelumnya hanya dilakukan insisi biopsi, di mana hanya sebagian dari lesi yang diperiksa dan ada kemungkinan terdapat gambaran yang belum terlihat. Hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan hasil yang sama seperti sebelumnya, dengan tambahan adanya epitel odontogenik primitif menyerupai lamina gigi yang berproliferasi ke jaringan mesenkim di bawahnya. Dan pulau epitel odontogenik dengan sel kolumnar tinggi, di bagian tepi menunjukkan polaritas terbalik dari nukleus, dan bagian tengahnya terdiri dari sel-sel yang tersusun secara longgar menyerupai retikulum stellata. Adanya gambaran khas seperti sel epitel dengan nukleus yang terpolarisasi secara terbalik dan sel yang tersusun secara longgar pada bagian tengahnya yang menyerupai retikulum stellata menunjukkan diagnosis definitif lesi adalah ameloblastik fibroodontoma. Pada kasus ini, pasien melakukan kontrol 6 bulan pasca operasi dan terlihat tidak ada tanda-tanda rekurensi, penyembuhan jaringan lunak tidak ada permasalahan, dan tulang telah sembuh sepenuhnya yang terlihat pada radiografi panoramik. Pasien sebaiknya tetap melakukan kontrol jangka panjang sekitar 10-12 tahun setelah perawatan untuk melihat rekurensi lesi dan karena lesi ini dapat bertransformasi menjadi keganasan meskipun jarang. AFO jarang terjadi rekurensi dengan tingkat rekurensi 6%, yang biasanya terjadi karena pengangkatan lesi yang tidak utuh. Kesimpulannya, radiodiagnosis kasus ini adalah ameloblastik fibroodontoma karena terdapat lesi mix radiolucent radiopak yang bagian tengahnya berupa massa kalsifikasi irregular yang tersebar dengan densitas seperti enamel dan dentin serta area radiolucent di dalam lesi. Epicenter menuju puncak alveolar pada korpus mandibula posterior, berbatas jelas sklerotik. Efek dari lesi yaitu agenesis, gigi impaksi, pergeseran gigi, dan ekspansi tulang kortikal. Pada kasus ini, ekspansi tulang kortikalnya meluas sampai ke sigmoid notch yang jarang terjadi, serta gambaran lesinya sangat mirip dengan kompleks odontoma. Sekian presentasi jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.